Sebuah jiwa redupkan mimpi-mimpi hati. Dewe nek ngaji iki kudu sing apik, kudu sing banter, lantang, ben ngasih dakwah iki iso krungu tekan ndi-ndi. Kudune ngono kuwi ya. Yo. Mulai ya, saiki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal minas solihati wa huwa mu'minun fala kufrana li sa'yih wa inna lahu katibun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. Sadaqallahul-adzim. Jam piro sih? Jam 12 kok. Tuane ngomongin banter men to. Sopo sing ngaji kae? Karim itu kae. Ini sih kae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Rahmat. Iya. Ditutup lanjut ya. Sadaqallahul azim. Delete ya. Mas Rahmat. Sing ngaji mau sapa? Aku no Mas. Biasa. Saya bagus. Cuma ki jam piro, Pak? Nang Karim. Jam 12.15. Ah, kuwi anu itu. Kuwi terganggu lho aku. Mau ngaji ning omah. Suarane anggo tuane ki lho. Sopan. Dak. Iya. Dak. Wah, iki kudu kabeh umat iki ngerti ngono lho Mas. Iya. Jadi tadi gini, lingkungan bukan orang mau Islam kabeh, anu beda-beda agama. Bahkan mau sing Islam pun juga butuh istirahat, dipunya ke sahur, liyane. Suarane walaupun suarane apik kuwi ganggu apalagi suarane sing ngapunten. Suaraku apik. Alah, suaraku apik, Mas. Ngomong sapa? Pakmu dhewe. Enggak ngono kok iki ganggu aku sebagai warga dari Karim iso dipateni tuane wae. Suarane elek. Senengane ora percaya. Ora percaya lho. Tak celuke kanca-kanca. Coba celuk wae. Coba. Li. Ndra, Brino sik. Brino. Coba tak akan karo kanca-kanca. Coba takokne wae. Li. Mau suaramu apik ya, Li ya? Yo asline iki ya Mas. Oh, lah. Dani ya. Pripun bener? Pun jamu kali Mas nopo. Loh, ya toh. Dani. Sebenarnya bukan masalah suaranya apik apa ora Karim. Ganggu niki lho. Dakwah yo dakwah semangat tapi saya mboten Mas ngono. Oh. Pripun niki? Suaramu elek apa apik? Apik sih. Loh, sing Tapi ganggu ya Mas? yo ganggu banget. Ya wis, nek saiki anu wae, jam 10 tuane dipateni wae. Ya, jam 10 tuane dipateni wae. Oh, ngono ya. Sorry ya Mas ya. Wis ora apa santai-santai wae. Pokoke dakwah sing saya aja ngasih ganggu sing liyane. Oke? Lanjut. Padahal kleru ya Mas. Seru banget. Kleru ya Mas. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kali ini kita akan membahas dakwah bil hikmah, yaitu dakwah dengan kebijakan atau kebijaksanaan. Nabi besar Muhammad SAW di dalam banyak riwayat disebutkan
Nabi berdakwah dengan sangat lembut, sangat baik kepada umatnya. Umat yang belum mengenal sama sekali Islam, beliau dakwahi dengan bijak, dengan kebijaksanaan yang disampaikan dengan baik. Suatu ketika dikisahkan Nabi Muhammad SAW pada satu majelis kedatangan seseorang yang terang-terangan dia mengatakan untuk mau berbuat zina. Oleh Nabi Muhammad SAW tidak kemudian langsung dihardik atau diumpat. Meskipun pada waktu itu sahabat-sahabat sudah geram dengan orang tersebut. Bagaimana bisa seseorang izin kepada Rasulullah untuk melakukan perbuatan yang sangat dibenci oleh Rasulullah SAW. Namun Nabi Muhammad SAW sebagaimana biasanya, beliau tahu bahwa orang tersebut awam tentang hal ini. Kemudian terjadilah dialog. Nabi Muhammad SAW menyampaikan, apakah kamu rela ketika kerabatmu, anakmu, ibumu atau istrimu melakukan zina terhadap orang lain atau dengan orang lain? Kemudian seseorang itu menjawab, oh tentu saya tidak rela, saya tidak terima ketika anak saya berzina dengan orang lain. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan, begitu juga dengan orang atau wanita yang akan engkau ajak zina. Dia adalah istri, barangkali istri orang lain, atau anak orang lain, atau anak seseorang, atau ibu dari seseorang anak. Maka mestinya ketika engkau tidak setuju kerabatmu berzina dengan orang lain, maka seharusnya engkau juga mengurungkan niat untuk berzina dengan seseorang. Kemudian Masyhur diceritakan suatu ketika dalam satu majlis di Masjid Nabawi, Nabi besar Muhammad SAW mendapati seorang badui memasuki masjid, kemudian tanpa izin dia buang air kecil di salah satu tiang di dalam masjid. Kemudian sama pada waktu itu sahabat geram, kepingin menghajar saja orang badui, orang pedalaman itu. Tapi kemudian Nabi Muhammad SAW mencegah bahwa orang yang belum didakwai, kita tidak boleh kemudian berlaku kasar kepadanya. Dari itu kemudian sahabat mengambil hikmah bagaimana cara menyucikan najis di dalam masjid. Kemudian Nabi menerangkan, andai tadi ketika si badui itu buang hajat atau buang air kecil, kemudian kamu hadik, kamu kejar, maka justru najis dari air seni atau air kencing badui itu justru merata di dalam masjid, dan itu lebih merepotkan. Nabi suatu ketika Fathul Makkah, yaitu ketika Nabi menguasai kota Makkah setelah memenangkan peperangan, banyak orang merasa takut. Nabi Muhammad SAW diperumpamakan seperti penguasa lain. Ketika menguasai satu wilayah, maka dia akan meluluh lantahkan musuhnya, kemudian kediaman musuhnya. Tapi Nabi Muhammad menyampaikan dakwah dengan hikmah, bahwa ketika seseorang berlindung di Masjidil Haram, berlindung di rumah Abu Sufyan, maka dia akan selamat. Atau ketika seseorang pada Fathul Makkah dia berlindung di rumahnya sendiri, maka dia akan selamat. Itu ada hikmah di dalamnya, bahwa ketika keadaan genting kita harus tetap di tempatnya masing-masing, justru tidak melakukan aktivitas yang merugikan kita sendiri. Kemudian setelah Fathul Makkah, Nabi kemudian memanggil kafir Quraisy untuk berkumpul, bahwa hari ini aku akan mengampunimu semua dan Islam adalah agama yang benar. Dalam perjalanan memasuki gerbang kota Makkah, Nabi Muhammad SAW melihat seekor anjing betina yang baru saja melahirkan anaknya, kemudian menyusui anaknya. Nabi Muhammad
dengan terang-terangan menunjuk satu prajuritnya untuk turun dari kuda atau untanya guna menjaga anjing itu supaya leluasa menyusul. Bagaimana Nabi Muhammad menunjukkan sikap asihnya, sikap hikmahnya, sifat bijaksananya ketika menyampaikan kebenaran, ketika menyontohkan bagaimana melakukan kebenaran. Apa yang kita lihat dari film yang kita saksikan tadi, bagaimana Karim menunjukkan niat baik dengan cara yang keliru. Di dalam Islam, tujuan tidak boleh menghalalkan cara. Meskipun tujuannya baik, kita tahu syiar dan lain sebagainya, tapi kalau caranya keliru, mengaji atau membaca Al-Quran pada waktu orang sedang istirahat dengan speaker yang keras, itu namanya bukan bil hikmah, bukan dengan kebijaksanaan, dakwah dengan cara yang keliru seperti itu. Maka kita harus terus mengikuti apa yang disampaikan oleh ulama yang bersumber dari ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW tentang dakwah bil hikmah, dakwah dengan pandangan kasih sayang kepada objek dakwah kita. Kemudian mesti tenggang rasa, toleransi dan sebagainya. Akhirul kalam wa afu minkum wa muwafiq ila aqdariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim, semesta menyambut kehadirannya. Ramadan Karim, beruntunglah kita dipertemukan. Keringnya sebuah jiwa, redupkan mimpi-mimpi hati.